Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Salam takdim, salam hormat untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk beribadah dan beraktivitas yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama secara organisasi dibusukkan atau mengalami pembusukan, penghancuran dari dalam oleh pengurus dan mantan pengurus. Ini sebuah kenyataan dan fakta yang dirasakan oleh warga Nahdien di akar rumput atau grassroots. Ada 3 catatan penting yang harus kita ungkap untuk dijadikan sebagai kaca penggala agar semua warga Nahdien bercermin atau melihat kembali fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama, bahwa didirikannya Nahdlatul Ulama merupakan jawaban atas paham Wahabi, di mana paham Wahabi tidak mengakui madhab. Sementara itu kita sudah dari dulu sebelum Wahabi hadir, yakni di masa Salaf, dihitung dari kira-kira abad ketiga, umat Islam sudah mempunyai madhab. Dan kita mengenal NU punya madhab 4. Ketika Wahabi datang, madhab yang sudah menjadi ikutan warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam sedunia mau dihabisi oleh Wahabi. Di samping Wahabi juga ada rencana untuk menghilangkan jejak-jejak perjuangan Islam, utama adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah Nahdlatul Ulama didirikan, dan sebelumnya telah mengirimkan beberapa orang yang disebut namanya Komite Hijaz. Menurut cerita Kiai Haji Mustafa Bisri, Komite Hijaz tidak punya landasan hukum dan harus dilakukan oleh organisasi. Nah, maka itulah bibit awal organisasi yang meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk tidak memperlakukan anti madhab di Hijaz, yakni kedua wilayah Makkah dan Madinah. Makam Rasulullah yang semula mau dihancurkan, dengan adanya Komite Hijaz ini dibatalkan. Karena itu Komite Hijaz sangat berjasa buat umat Islam sedunia
di mana akhirnya Saudi Arabia yang menjadi pusat aktivitas umat Islam ketika haji tidak memperlakukan, tidak memaksa orang untuk mengikuti mereka. Sungguh pun menerima keinginan Komite Hijaz, tetap faham Wahabi akan terus ditebarkan dan menyusup ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan ketika Wahabi masuk ke Indonesia, setelah reformasi lengsernya Pak Soeharto, nampak sangat nyata yang menjadi korban faham Wahabi adalah warga Nahdlatul Ulama. Di tingkat bawah, diacak-acak, dikapir-kapirkan, disirik-sirikan, itu adalah Wahabi. Tetapi saudara, pengurus besar Nahdlatul Ulama ternyata abai terhadap faham Wahabi yang menghancurkan, memerangi, bahkan membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan warga Nahdlatul Ulama. Di sini jelas pengurus Nahdlatul Ulama telah dibusukkan oleh pengurusnya. Ketika warganya berjuang mati-matian membela amaliyah faham ahli sunnah, amaliyah NU, pengurusnya masa bodoh, duduk manis ongkang-ongkang, hidup dari NU bukan menghidupi NU. Siapa yang akan menolak pernyataan saya ini? Siapa yang menolak? Faktanya memang pengurus yang duduk di Nahdlatul Ulama, PBNU, orang-orang yang berjuang mencari makan dari NU, bukan menghidupkan NU, karena misi dunia, maka mereka berani mengeluarkan biaya untuk menjadi pengurus NU. Disadari atau tidak disadari, terpilihnya pengurus Nahdlatul Ulama yang sekarang ini tidak lepas dari tujuan itu, sehingga ketika muktamar di Lampung itu menjadi rahasia umum. Siapa yang memilih siapa akan mendapatkan imbalan. Dan ada sponsor, ada donatur, ada backing, ada bandar yang berjuang untuk memenangkan, mohon maaf saya sebutkan, Yahya Khalil Stakuf, di mana saat itu adiknya menjadi Menteri Agama. Mungkin karena kebelet ingin segera jadi ketua, kalau sudah jadi ketua nanti akan menikmati fasilitas yang luar biasa, sehingga Rois Amnya belit muktamar yang mestinya dilakukan agak mundur, dimajukan. Ini fakta. Pengurus Nahdlatul Ulama berjuang untuk mendapatkan posisi, dan kalau sudah dapat posisi akan mendapatkan keuntungan dunia. Jadi saudara-saudara saya yang warga Nahdlatul Ulama mesti ingat dan sadar bahwa NU berdiri itu karena ada permasalahan Wahabi. Tetapi ketika permasalahan Wahabi terus dan orang-orang Wahabi menggempur warga Nahdlatul Ulama, pengurusnya masa bodoh.
Kalau tidak salah pernah ada salah satu banonnya yang menyatakan bahwa NU akan melawan gerakan Wahabi. Tetapi itu dibatalkan karena pengurusnya memang masa bodoh dan tidak mau memperjuangkan faham ahli sunnah wal jamaah, maka dibiarkan warga Nahdlatul Ulama banyak yang menjadi Wahabi. Yang kedua, yang mengeluarkan resolusi jihad adalah orang NU, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajahan. Itu sebuah fakta sehingga diakui dan disahkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, karena di situ Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad mempertahankan kemerdekaan melawan penjajahan. Faktanya saat ini, saudara-saudara sekalian, pengurus besar Nahdlatul Ulama masa bodoh dengan fatwa tersebut. Ketika warga Nahdlatul Ulama dijajah oleh para habib, malah pengurus besar Nahdlatul Ulama bergandeng renteng dengan para habib. Ketika warga Nahdlatul Ulama didoktrinasi oleh para habib sehingga menghilangkan akal sehat, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak mengembangkan diri, pengurus besar Nahdlatul Ulama membiarkan itu, malah sepertinya memaksa orang-orang yang belajar, yang ngaji, yang mencari ilmu, yang membaca kitab, cukup diminta untuk percaya pada orang-orang yang selama ini dianggap sebagai guru atau sesepuh, padahal guru-guru yang dianggap sesepuh itu dulu mengatakan sesuatu, dasarnya hanya percaya atau husnudzon. Sehingga ketua umumnya melabeli kita warga Nahdlatul Ulama yang ingin maju, ingin menjadi pinter, yang alim, yang membuka kitab, di stop. Orang-orang NU, kalian orang bodoh, ndak usah tanya-tanya, ndak usah tanya dalilnya, ndak usah baca kitabnya. Maka dalam posisi ini saya menyatakan, ketua NU mengajarkan warganya untuk tetap menjadi orang bodoh. Karena kalau bodoh bisa dikibuli, diiming-imingi, akan terus berkuasa. Nanti pada saat pemilihan, kalau orang-orang yang diundang adalah orang-orang bodoh yang ikut memilih, pasti dia akan terpilih lagi menjadi ketua. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus-pengurus yang lain yang saat ini diam, membisu, tidak ingat, tidak bercermin kepada resolusi jihad, mereka adalah orang-orang bodoh dan memang disuruh menjadi bodoh oleh ketua umumnya. Nyata-nyata Habib itu telah menjajah, merusak, bahkan NU dirubah sejarahnya. Maka kami pertanyakan, dalam soal jihad, resolusi jihad, di mana posisi kalian, wahai pengurus besar Nahdlatul Ulama? Apa yang Anda perjuangkan? Ketika warga sampean
diinjak-injak, dipersekusi, dipanyang, bahkan dituduh sebagai orang-orang anak keturunan PKI. Warga NU itu, wahai para pengurus besar Nahdlatul Ulama, ingatkah saudara-saudara apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Resolusi jihad, dan jihad itu madin ila yaumil qiyamah, akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Tapi sampean wahai pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya berjihad bagaimana mendapatkan cuan, bagaimana mendapatkan proyek. Apakah cukup pengurus besar itu hanya melakukan rapat-rapat? Apa kemudian lagi bertemu dengan pejabat, lobby-lobby? Sekarang kami pertanyakan, apa yang sudah kalian perbuat dan itu dinikmati, dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama? Tolong sebutkan. 3. Partai Kebangsaan PKB yang dibangun oleh Gus Dur dan itu menjadi corong atau perjuangan lewat konstitusi dan sudah terbukti menghasilkan kebijakan pemerintah, misalnya hari santri, kemudian undang-undang haji dan sebagainya. Tapi Anda menikmati apa yang diperjuangkan oleh partai PKB, tapi sampean mengingkari PKB. Sampean lepaskan PKB, bahkan sampean kredilkan, sampean jatuhkan, sampean bikin banyak partai PKB tidak mendukung, malah nyebrang ke partai lain, di mana sampean punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh Gus Dur, Allah yarham. Saya ingatkan kembali, bercerminlah dan buka kembali fatwa jihad, dan jihad itu akan berlangsung ila yaumil qiyamah. Saat ini sampean harus sadar bahwa sesungguhnya NU telah dikuasai oleh para habib, dan karena itu memang yang Anda lakukan, maka bonyok busuk NU dari dalam karena sampean semuanya. Kemudian catatan yang ketiga, pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU harus kembali kepada khidmahnya. Apa itu? Yaitu organisasi yang bergerak di diniyah wal ijtimaiyah, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Tetapi di sini sampean juga tidak mendukung. Gerakan sampean di Adiniyah itu mana? Bukti sampean telah melakukan ijtimaiyah, aktivitas sosial yang bermanfaat bagi agama dan bangsa, itu mana? Bahkan
pengurus NU, PBNU, ternyata telah memelihara macan di dalam memelihara apa itu? Mohon maaf, binatang ada dalam NU, dan ternyata binatang itu telah melawan sampean. Sampean dari sejak menjadi pengurus telah mencoba merintis sebuah organisasi atau kegiatan di mana sampean sudah tahu pada saatnya ketika sampean tidak lagi jadi pengurus NU, sampean akan melakukan kegiatan atas apa yang Anda rintis, Anda cetuskan, Anda bangun melalui NU, dan setelah lepas dari NU, dengan rintisan sampean itu, justru sampean membentuk organisasi, dan organisasi itu sebagai bentuk pembusukan, penghancuran NU. Orang semacam Lutfi bin Yahya, kemudian yang kemarin menjadi sekjen, siapa namanya, Faisal Hilmi siapa itu yang menjadi sekretarisnya Lutfi Yahya, itu adalah orang-orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih. Lepas dari NU bukannya ikut berjuang bersama membesarkan NU, tetapi malah merusak NU. Setelah merusak dari dalam, sekarang merusak dari luar dengan membuat organisasi Torekoh, Jatma. Apa ini? Maka saya sangat salut dan bangga kepada Kang Sas. Meskipun didongkel, meskipun dipermalukan saat muktamar, meskipun dijatuhkan saat muktamar, tapi beliau sekali NU, tetap NU, dan darahnya adalah darah NU, tidak akan pernah merusak NU. Sementara orang-orang yang dibina oleh PBNU sekarang membuat bahanan organisasi yang sebetulnya sama dengan NU. Memang, saudara sekalian, di negeri ini orang bebas melakukan apa saja dan membuat apa saja, yang penting tidak ada pelanggaran. Tetapi orang semacam Ilmi yang kemarin menjadi sekjennya Kang Said Agil, lalu sekarang membuat Jatma, itu adalah manusia yang tidak punya terima kasih, dibesarkan di tapi kurang ajar. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.